pada orang dengan gagal ginjal, mereka mungkin harus membatasi asupan cairan. Lalu, berapa banyak air yang bisa dikonsumsi oleh pasien gagal ginjal? Halo sahabat sehat, selamat datang di channel Mo Sehat. Hari ini Mimo akan membahas topik yang sering kita alami di kehidupan, yaitu tentang kenapa pasien gagal ginjal harus membatasi konsumsi air. Sahabat sehat pasti penasaran kan? Nah, sebelum Mimo melanjutkan videonya, bagi sahabat sehat yang baru datang di channel Mo Sehat, selamat datang ya. Channel ini berisikan tentang Q&A dan informasi seputar kesehatan. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar sahabat sehat mendapat update terbaru dari channel ini. Nah, minum cukup air adalah salah satu cara sederhana dan sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Salah satu organ tubuh yang mendapatkan manfaat terbesar dari minum cukup air adalah ginjal. Air membantu ginjal membuang limbah dari darah melalui urin. Air juga menjaga pembuluh darah tetap terbuka sehingga darah dapat mengalir dengan lancar ke ginjal dan mengalirkan nutrisi penting ke ginjal. Namun, pada orang dengan gagal ginjal, mereka mungkin harus membatasi asupan cairan. Berapa banyak batas maksimal air yang boleh diminum bervariasi, tergantung tingkat keparahan kondisi. Pertanyaan, mengapa gagal ginjal harus membatasi asupan cairan? Nah, gagal ginjal terbagi menjadi beberapa tingkatan. Jika gagal ginjal berada dalam stadium akhir atau sudah mengalami kerusakan total, hanya sedikit dari ginjal yang berfungsi sebagaimana mestinya, atau ginjal bahkan tidak dapat berfungsi sama sekali. Artinya, tubuh memiliki sedikit atau bahkan tidak ada kapasitas untuk membuang limbah, elektrolit ekstra, atau cairan dari tubuh. Pada tingkat yang parah, pasien bahkan tidak menghasilkan urin sama sekali dan hanya mengandalkan perawatan dialisis untuk menggantikan kerja ginjal. Orang dengan gagal ginjal tidak bisa minum air dengan bebas karena tubuh tidak dapat mengeluarkan. Kelebihan cairan dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti yang pertama pembengkakan, yang kedua peningkatan tekanan darah, yang ketiga ketidakseimbangan elektrolit, lalu yang keempat kesulitan bernapas karena cairan menumpuk di paru-paru, dan yang kelima gagal jantung. Lalu berapa banyak air yang bisa dikonsumsi oleh pasien gagal ginjal? Berapa banyak air yang boleh diminum oleh pasien gagal ginjal bervariasi berdasarkan stadium penyakitnya. Makin tinggi stadium gagal ginjal, fungsi ginjal makin menurun dan makin sedikit pula cairan yang boleh dikonsumsi. Batas cairan yang boleh diminum juga diatur berdasarkan berapa banyak urin yang dihasilkan setiap hari. Pasien gagal ginjal harus mendiskusi dengan dokter yang merawat perihal berapa jumlah pasti cairan yang boleh diminum. Pasien yang menjalani dialisis biasanya tidak boleh mengonsumsi cairan lebih dari 900 ml per harinya atau setara dengan 4 gelas. Penting bagi pasien gagal ginjal menyadari tanda-tanda dirinya minum terlalu banyak cairan. Tanda paling utama dari kelebihan cairan adalah sesak napas dan tekanan darah tinggi. Membatasi asupan cairan bukanlah hal yang mudah. Ada kalanya sahabat sehat haus tapi tidak bisa minum banyak air. Strategi yang bisa dilakukan pasien gagal ginjal untuk menjaga kesehatannya di samping membatasi asupan cairan, yaitu yang pertama makan sedikit garam. Tubuh membutuhkan keseimbangan antara garam dan cairan. Jadi, makin banyak garam yang sahabat sehat konsumsi, maka akan semakin haus. Dan yang kedua, jangan lewatkan perawatan. Melewatkan perawatan dialisis akan menyebabkan kelebihan limbah dan cairan menumpuk dalam darah, sehingga membuat sahabat sehat merasa sakit. Nah, sebelum terlambat, yuk jaga ginjalmu tetap sehat dengan minum banyak air. Sebab jika ginjalmu sudah rusak, sahabat sehat jadi tidak bisa minum sesuka hati. Nah, buat sahabat sehat yang memiliki pertanyaan seputar kesehatan atau mau Mimo bahas apa lagi nih, bisa tulis di kolom komentar ya. Sekian dari Mimo, jika menurut sahabat sehat video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Mo Sehat, solusi hidup sehat.